Jai Idzes kaget ban kaptennya diberikan ke Asnawi, ini kata PSSI. Erick Thohir bangga timnas U17 lolos Piala Asia 2025. Striker Liga Belanda siap putuskan gabung timnas Indonesia. Nova Arianto malu dengan hasil timnas U17 versus Australia. Kenapa pemain keturunan tak perlu trial di timnas? PSSI buka suara. Sumarji menyampaikan pandangannya terkait peran kapten timnas dalam sebuah podcast bersama Exco PSSI Arya Sinulinga. Dalam podcast tersebut, Arya bertanya tentang pergantian kapten dari Jai Idzes ke Asnawi Mangkualam. Arya merasa bingung atas keputusan itu dan mempertanyakannya pada Sumarji. Sumarji pun mengaku ikut bertanya-tanya terkait alasan di balik keputusan tersebut. Menurut Sumarji, keputusan mengganti kapten adalah bagian dari taktik dan strategi pelatih Sintayong. Ia menegaskan bahwa semua keputusan teknis dan strategis merupakan tanggung jawab pelatih. Sumarji juga memastikan tidak ada intervensi terkait posisi Asnawi di tim, termasuk dalam menentukan apakah Asnawi harus bermain atau tidak. Ia menegaskan bahwa Asnawi tidak pernah meminta untuk bermain atau diposisikan sebagai kapten. Lebih lanjut, Sumarji memuji sikap Asnawi yang kompetitif dan sportif. Menurutnya, Asnawi sangat mendukung adanya persaingan sehat di setiap posisi di timnas. Hal ini menunjukkan semangat kerjasama dan kebersamaan yang ada dalam tim. Sumarji menyatakan bahwa Asnawi ingin setiap posisi diperkuat dengan pemain terbaik, sehingga menambah kekuatan tim secara keseluruhan. Arya kemudian menanyakan apakah Jai Idzes merasa kecewa atau tersinggung dengan pergantian kapten tersebut. Sumarji menjawab bahwa ia telah berbicara langsung dengan Jai mengenai hal ini. Jai sendiri, kata Sumarji, sama sekali tidak keberatan. Jai justru memberi kesempatan kepada Asnawi untuk memimpin tim, menunjukkan sikapnya yang dewasa dan menghargai rekan satu tim. Sumarji juga menyoroti jiwa nasionalisme Jai Idzes yang dianggapnya sangat tinggi. Ia bahkan menyebut bahwa Jai memiliki semangat nasionalisme yang tulus dan tidak perlu diragukan lagi. Menurut Sumarji, loyalitas dan kecintaan Jai kepada Indonesia sangat kuat, bahkan ia mengibaratkan bahwa di dalam dada Jai tertanam warna merah putih. Timnas Indonesia U17 berhasil lolos ke putaran final Piala Asia 2025 sebagai salah satu dari 5 tim peringkat kedua terbaik. Keberhasilan ini menjadi momen penting bagi sepak bola Indonesia dan disambut dengan rasa syukur oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Melalui akun Instagramnya, Erick menyampaikan kebanggaannya atas pencapaian ini. Dalam unggahan tersebut, Erick menyebut bahwa keberhasilan Timnas U17 menjaga harapan mereka untuk tampil di Piala Dunia U17 mendatang. Erick menegaskan bahwa perjuangan belum selesai, karena Timnas masih harus bersaing untuk bisa menjadi salah satu dari 8 tim terbaik di Piala Asia U17 2025. Menurutnya pencapaian tersebut akan menjadi langkah selanjutnya dalam upaya mereka menuju Piala Dunia U17. Erick juga menyoroti bahwa Qatar, sebagai tuan rumah sudah memastikan diri tampil di Piala Dunia U17, sehingga menambah peluang bagi Timnas U17 untuk mengisi slot dari Asia. Dengan demikian, Timnas Indonesia harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan berjuang maksimal dalam pertandingan di Piala Asia nanti. Optimisme Erick terhadap Timnas U17 mencerminkan dukungan penuh dari PSSI dalam meningkatkan kualitas sepak bola usia muda di Indonesia. Ia juga berharap keberhasilan ini bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain muda untuk terus berkembang dan berprestasi di ajang internasional. Erick berharap dengan dukungan dan persiapan yang baik, Timnas U17 bisa menunjukkan performa terbaiknya di putaran final Piala Asia nanti. Langkah menuju Piala Dunia U17 pun diharapkan bisa terrealisasi sebagai pencapaian besar bagi sepak bola Indonesia di kancah dunia. Miliano Jonathan saat ini sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Meski begitu, ia belum mengambil keputusan akhir mengenai hal tersebut. Menurut Miliano, keputusan ini penting dan harus dibicarakan terlebih dahulu dengan keluarganya. Ia menyatakan bahwa diskusi dengan keluarga menjadi langkah awal yang harus dilalui. Ia menekankan bahwa dukungan dari keluarga sangat berarti dalam membuat keputusan ini.
Pemain berusia 20 tahun ini mengakui bahwa Indonesia memiliki fanatisme tinggi terhadap sepak bola. Ia merasa bahwa bergabung dengan skuad Garuda bisa menjadi pengalaman yang membanggakan di masa depan. Menurut Miliano, membela timnas Indonesia adalah peluang yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya membutuhkan waktu lebih untuk mempertimbangkan pilihan tersebut. Baginya kesempatan ini adalah hal yang tidak hanya menarik, tetapi juga menantang. Meskipun demikian, ia belum bisa memastikan kapan akan membuat keputusan akhir. Miliano mengungkapkan bahwa ia baru akan mengambil keputusan di akhir musim ini. Dengan demikian, masa depan Miliano di timnas Indonesia masih terbuka lebar. Apakah dia akan bergabung dengan skuad Garuda atau tidak, akan menjadi keputusan yang dinantikan oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Nova Arianto mengaku malu dengan hasil pertandingan yang diraih timnya meski tetap bersyukur dengan 1 poin yang membawa mereka ke putaran final. Ia mengatakan bahwa hasil ini tidak memuaskan, namun merupakan kenyataan yang harus diterima. Nova menjelaskan bahwa timnya sudah mendengar informasi mengenai cukupnya hasil imbang untuk memastikan mereka lolos ke tahap berikutnya. Kabar tersebut ia dengar saat pertandingan masih berlangsung di paruh pertama. Meskipun demikian, ia tetap merasa hasil pertandingan itu jauh dari ekspektasinya sebagai pelatih. Nova mengungkapkan bahwa ia menginginkan penampilan yang lebih baik dari timnya, terutama di pertandingan penting seperti ini. Rasa malu yang ia rasakan muncul dari harapan untuk bisa memberikan hasil yang lebih memuaskan bagi para pendukung tim. Namun Nova juga menunjukkan sikap optimistis dengan hasil tersebut. Ia memandang 1 poin yang diperoleh sebagai langkah penting untuk membawa timnya ke babak final, dan menekankan pentingnya rasa syukur atas capaian ini. Meski belum sesuai harapan, Nova percaya bahwa timnya akan terus berkembang dan menunjukkan performa yang lebih baik di putaran final nanti. Sebagai pelatih, Nova mengaku bahwa ia akan terus mengevaluasi permainan timnya demi memperbaiki kekurangan yang ada. Ia berharap agar para pemain juga menyadari pentingnya peningkatan performa dan komitmen yang kuat. Arya Sinulinga menjawab pertanyaan netizen mengenai proses trial untuk pemain keturunan yang ingin bergabung dengan timnas. Ia menjelaskan bahwa pemain-pemain seperti Jai Idzes, Ragnar Oratmangun, dan Kelvin Verdong tidak perlu melalui proses trial sebelum dinaturalisasi. Arya menegaskan bahwa timnas memiliki tim talent scouting yang bertugas memantau kemampuan para pemain profesional keturunan. Menurut Arya, tim scouting sudah memiliki informasi yang cukup untuk menilai apakah seorang pemain layak bergabung dengan timnas atau tidak. Ia menambahkan bahwa melihat performa pemain di klubnya sudah cukup untuk menentukan siapa yang layak diambil tanpa perlu menjalani trial. Arya menekankan bahwa trial hanya dilakukan untuk pemain keturunan yang diproyeksikan bergabung dengan tim junior seperti U16 atau U17. Jika pemain tersebut masih muda dan akan masuk ke tim junior, barulah mereka harus melalui proses trial untuk memastikan kualitasnya sesuai kebutuhan tim. Dalam konteks pemain senior atau yang sudah bermain di level profesional, Arya memastikan bahwa cukup dengan memantau performa mereka di klub sudah memberikan gambaran yang jelas tentang kualitas mereka. Hal ini berbeda dengan pemain junior yang biasanya belum memiliki banyak pengalaman di level kompetisi tinggi. Proses penilaian seperti ini dinilai efektif oleh Arya karena memberikan kepastian bagi timnas untuk mendapatkan pemain yang sesuai standar tanpa perlu melalui proses seleksi yang panjang. Ia juga menegaskan bahwa pemain keturunan yang bergabung dengan timnas harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim, baik dari sisi teknis maupun mental. Secara keseluruhan, Arya menutup penjelasannya dengan menyatakan bahwa pendekatan ini membantu timnas mendapatkan pemain keturunan berkualitas yang bisa langsung beradaptasi dengan kebutuhan tim. Sintayong baru-baru ini mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap strategi mengulur waktu. Ketidaksukaan ini muncul setelah menyaksikan laga timnas Indonesia U17 melawan Australia U17. Menurut Sin, taktik seperti ini merusak nilai-nilai fair play. Ia merasa bahwa tindakan ini tidak memberikan contoh baik bagi pemain muda. Kekecewaan Sin terhadap taktik ini bukanlah hal baru. Di Piala AFF U19 2022, ia juga merasa sangat kecewa. Saat itu, Thailand dan Vietnam menggunakan strategi serupa.
Sin menyaksikan permainan kedua tim dengan penuh perhatian. Ia kemudian membagikan kekecewaannya melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Sin membagikan cuplikan pertandingan. Ia mempertanyakan apakah strategi tersebut sesuai dengan nilai fair play. Kekecewaannya sebagai pelatih terlihat jelas dalam kata-katanya. Sin juga merasa bahwa taktik ini berdampak negatif pada perkembangan pemain muda. Menurutnya, pemain muda seharusnya mendapatkan contoh yang baik. Mereka tidak seharusnya diajarkan untuk mengulur waktu demi keuntungan. Taktik semacam ini bisa menghambat pembelajaran mereka. Sebagai pelatih, Sintayong ingin menanamkan nilai-nilai sportivitas. Ia percaya bahwa kemenangan seharusnya diraih dengan cara yang jujur. Mengulur waktu bukanlah tindakan yang dianggap fair. Sin ingin setiap tim bermain dengan integritas. Ia berharap kejadian-kejadian seperti ini menjadi pembelajaran. Sin ingin semua pihak menyadari pentingnya sportivitas. Dalam sepak bola, fair play harus dijunjung tinggi. Ia percaya bahwa kejujuran dalam permainan sangat penting. Sin bertekad untuk terus memperjuangkan nilai-nilai ini. Ia ingin agar setiap pertandingan berlangsung dengan adil. Dengan begitu, masa depan sepak bola akan lebih baik. Setiap pemain perlu menyadari tanggung jawabnya. Tindakan mengulur waktu tidak seharusnya menjadi pilihan.